Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada mata kuliah Perancang dan Pengembangan Kurikulum. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Pertama, saya sendiri, M. Nur, kemudian ada rekan saya, Ahmad Fauzi, dan Adelia Prahesti. Baiklah, untuk mengefisiensikan waktu, kita langsung saja ke pertanyaannya. Oke, untuk pertanyaan pertama, bagaimana cara peserta didik dibimbing dalam penilaian diri, evaluasi diri, dan penyesuaian? Nah, jadi penilaian diri dapat diartikan sebagai suatu cara menilai kemampuan peserta didik yang berkaitan dengan proses dan tingkat capaian peserta didik pada mata pelajaran tertentu, berdasarkan pada hasil penilaiannya sendiri. Teknik penilaian diri untuk mengukur kompetensi kognitif dan afektif serta psikomotorik sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah kompetensi kognitif di kelas. Yang kedua, penilaian kompetensi afektif, misalnya dengan meminta peserta didik membuat tulisan pendapat terhadap suatu objek. Kemudian yang ketiga, penilaian kompetensi psikomotor, misalnya dengan meminta peserta didik menilai keterampilan yang dikuasainya. Nah, kemudian dalam melakukan penilaian dari seorang guru dapat mengarahkan peserta didik dengan memberikan beberapa pertanyaan sederhana dalam membimbing peserta guna mengetahui kemampuan dirinya. Misal pertanyaannya, bagaimana saya melakukan sesuatu? Nah, hal ini berkaitan dengan proses pembelajaran, bagaimana dalam strategi atau cara menyelesaikan sesuatu. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana saya tahu jika pekerjaan saya baik? Apa yang perlu saya lakukan untuk membuat perbaikan dan peningkatan? Misalkan pada suatu waktu peserta didik mengalami kegagalan, maka ia akan bisa merancang strategi untuk meminimalisir terjadinya masalah yang sama di pertemuan selanjutnya. Baik, untuk pertanyaan kedua, bagaimana peserta didik akan terlibat dalam evaluasi diri akhir untuk mengidentifikasi diri, menetapkan tujuan masa depan, dan memiliki semangat belajar. Nah, menurut kelompok kami, peserta didik akan terlibat apabila diberikan pengertian tentang tujuan dan manfaat evaluasi diri, sehingga mereka menyadari bahwa dengan melakukan evaluasi, mereka akan mengetahui kemampuan perkembangan grafik belajarnya, apakah ada kemajuan atau tidak, ataukah semakin menurun atau naik. Siahaan dalam Wahyuni 2016 menyebutkan strategi-strategi untuk melibatkan peserta didik dalam evaluasi diri, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menjadikan evaluasi diri terintegrasi dengan pembelajaran. Yang kedua, pastikan siswa memahami nilai dari evaluasi diri, yaitu sebagai penilaian formatif yang sangat berguna untuk memberikan informasi tentang kemajuan diri sendiri dan bukan untuk memberikan angka pada diri sendiri. Yang ketiga, memberikan kriteria yang jelas. Evaluasi diri dengan kriteria yang jelas dapat meningkatkan pencapaian belajar. Yang keempat, siswa, teman, dan guru bekerja sama dalam menerapkan evaluasi diri. Yang kelima, memasukkan evaluasi diri dalam portofolio siswa. Yang keenam, menyediakan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membantu siswa dalam melakukan refleksi terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan. Yang terakhir, melakukan variasi dalam pelaksanaan penilaian diri. Baik, selanjutnya pada pertanyaan ketiga yaitu bagaimana peserta didik akan dibantu untuk melihat dari apa yang telah mereka pelajari dan apa yang membutuhkan untuk penyempurnaan lebih lanjut. Nah, ada pun cara yang dapat digunakan. Yang pertama ialah guru bisa memberikan tugas terkait materi yang telah mereka pelajari ataupun memberikan rangkaian tes lain. Kemudian, guru memberikan tindak lanjut dari hasil tes untuk menyempurnakan pemahaman peserta didik. Cara kedua ialah guru dapat memberikan refleksi pembelajaran, di mana dengan melakukan refleksi peserta didik akan mengetahui apa yang mereka sudah ketahui atau apa yang sudah mereka pelajari dan apa yang harus mereka perbaiki. Nah, refleksi dapat dilakukan dalam bentuk penilaian lisan ataupun tulisan oleh guru untuk peserta didik atau dengan peserta didik untuk peserta didik yang lain. Melalui refleksi akan diperoleh informasi untuk melihat apa yang telah mereka pelajari dan apa yang dibutuhkan untuk penyempurnaan lebih lanjut.
Adapun manfaat refleksi sangat berguna bagi sebuah aktivitas pembelajaran. Aktivitas refleksi dapat berguna bagi peserta didik untuk dapat menyalurkan ungkapan dari proses pembelajaran yang telah dilaksanakan, apakah proses pembelajaran telah berlangsung secara baik atau tidak. Demikian tadi hasil diskusi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.